Halo, assalamualaikum. Video kali ini kita akan belajar tentang fungsi teks. Jadi, fungsi teks ini digunakan untuk memanipulasi sebuah teks ya, atau beberapa teks gitu. Fungsi teks ini ada berbagai macam fungsinya. Di sini ada 15 fungsi yang akan kita pelajari. Pertama itu adalah fungsi lower. Jadi lower ini digunakan untuk memanipulasi teks menjadi hurufnya itu teksnya jadi kecil semua. Jadi untuk merubah huruf menjadi kecil semua. Contohnya seperti ini, sama dengan lower. Nah, ini teksnya ini kita enter. Nah, seperti ini. Jadi fungsi ini untuk merubah menjadi huruf kecil semua. Kemudian fungsi yang kedua adalah upper. Fungsi upper ini digunakan untuk merubah teks menjadi huruf besar semua. Nah, jadi ini kebalikannya jadi lower tadi. Upper. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi hurufnya jadi besar semua. Kemudian untuk proper, kalau untuk proper ini merubah teks itu menjadi, jadi yang huruf besar itu hanya di bagian depannya saja. Contohnya proper ini. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi hanya huruf depan saja yang besar. Selanjutnya ada fungsi left. Fungsi left ini berarti hanya mengambil huruf dari sebelah kiri gitu. Contohnya seperti ini, left. Kemudian ini saya hanya akan mengambil teks fungsi. Berarti fungsi ini kita hitung jumlah hurufnya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6, kita masuk 6, kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian fungsi right. Fungsi ini digunakan untuk mengambil kata dari sebelah kanan. Gitu. Contohnya right seperti ini. Kemudian saya ingin mengambil 5 huruf dari kanan, kemudian enter. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah fungsi mid. Fungsi mid ini digunakan untuk mengambil huruf dari tengah gitu. Contohnya seperti ini, mid. Ini teksnya. Kemudian saya start numbernya itu teman-teman ingin mengambil teksnya itu dari number yang berapa. Jadi saya ingin mengambil kata mid ini, berarti ini kan fungsi tadi ada 6, kemudian 7 itu spasi, jadi spasi itu termasuk dihitung sebagai karakter ya. Kemudian koma, ya titik koma, 7, 3. Karena mid ini ada 3 huruf, jadi saya ngambil 3. Kemudian enter. Oh, berarti bukan 7, berarti 8. Kita edit 8, 3. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau rumus find ini digunakan untuk mencari kata gitu. Mencari sebuah kata. Find. Dari teks ini saya nyari teks yang ingin dicari itu ini saya yang ingin cari adalah kata find. Nah, seperti ini. Kemudian dari teks ini, kemudian kita enter. Nah, dia nggak ketemu. Kenapa? Karena rumus find ini dia itu termasuk case sensitif. Jadi teman-teman harus menggunakan, kalau teman-teman menggunakan rumus find itu, teks yang teman-teman masukkan di sini harus sama dengan yang di sini. Kalau tidak sama, dia tidak akan ketemu seperti ini. Oke, kemudian untuk rumus search, kalau rumus search ini lebih fleksibel daripada rumus find. Rumus search ini lebih fleksibel daripada rumus find. Jadi tidak case sensitif. Contohnya seperti ini. Search. Saya ingin mencari search pada teks ini. Nah, dia langsung ketemu. Jadi
search ini ada jumlahnya, ada 8 karakter gitu. Ada di karakter ke-8 setelah tulisan ini. Jadi pada tulisan ini gitu. Kalau rumus find itu kan dia case sensitif, kalau rumus search jadi tidak case sensitif. Kemudian rumus len. Jadi rumus len ini digunakan untuk mengetahui jumlah karakter sebuah teks. Contohnya seperti ini, sama dengan len. Kemudian enter. Nah, berarti karakter dari tulisan fungsi len ini ada 10 karakter gitu. Kemudian ada fungsi trim. Jadi fungsi trim ini digunakan untuk menghapus spasi yang berlebihan. Ini sangat berguna bagi teman-teman yang ingin membersihkan sebuah data. Mungkin contohnya seperti ini. Ini karena tulisannya sudah sesuai, saya akan tambahkan beberapa spasi. Nah, saya akan gunakan rumus trim untuk menghilangkan spasi yang tidak diperlukan. Nah, jadi seperti ini. Jadi spasi ada di tengah ini akan dihapus oleh rumus trim itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi substitute. Fungsi substitute ini digunakan untuk mengubah teks tertentu dengan teks lain. Contohnya substitute ini saya ingin merubah sub menjadi skor. Nah, seperti ini. Nah, jadi substitute itu untuk merubah sebuah teks. Jadi saya teks sub ini saya rubah menjadi underscore seperti ini. Selanjutnya ada fungsi replace. Jadi fungsi replace ini digunakan untuk mengganti teks tertentu, posisi tertentu dengan teks lain. Contohnya replace ini saya ganti ke 8, saya ganti dengan karakter ke 12. Kemudian saya masukkan new text-nya itu menjadi berubah. Nah, seperti ini. Jadi dia replace ini digunakan untuk merubah sebuah teks. Jadi saya tadi teksnya itu fungsi replace, saya rubah menjadi berubah, jadi fungsi berubah. Oke, selanjutnya ada fungsi concernate ya. Concernate ini digunakan untuk menggabungkan beberapa teks menjadi beberapa teks ke dalam satu sel Excel gitu, satu sel menjadi. Jadi concernate ini digunakan untuk menggabungkan beberapa teks ke dalam satu sel. Contohnya concernate, kemudian teks ini titik koma dan ini, maka dia nanti akan digabungkan ke dalam sel ini menjadi seperti ini. Gitu. Selain concernate ini, teman-teman juga bisa menggunakan dan contohnya seperti ini. Jadi ini dan ini. Nah, sama hasilnya juga seperti itu. Jadi selain menggunakan concernate, teman-teman bisa menggunakan simbol dan. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi teks. Nah, fungsi teks ini digunakan untuk mengkonversi mungkin bisa jadi angka atau tanggal ke dalam format yang ditentukan. Jadi contohnya saya punya tanggal di sini, contohnya hari ini tanggal 13 ya, tanggal 14 ya.
tanggal 13, atau saya nggak tahu hari ini tanggal berapa. Today, hari ini tanggal today. Nah, hari ini tanggal 13 Februari. Nah, saya ingin konversi, saya hanya akan mengambil bulannya saja dari tanggal ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi text. Value-nya adalah tanggalnya, kemudian format teksnya teman-teman karena ingin mengambil bulan saja, berarti teman-teman masukkan month, jadi M, simbolnya itu M. Kalau M-nya 2 berarti teman-teman hanya akan mengambil 2 digit, berarti 02. Tapi kalau 3, M-nya ada 3, berarti teman-teman ingin mengambil format bulannya itu berarti 3 karakter. Biasanya kalau Februari itu Feb aja. Nah, kalau 4 berarti dipanjang, berarti lengkap gitu, berarti Februari. Enter. Nah, seperti ini. Selain teks, selain tanggal ini biasanya bisa digunakan untuk banyak mengkonversi itu angka yang numerik itu. Kemudian nah, biasanya kan sering digunakan untuk membersihkan data ya. Kadang ada tanggal itu formatnya sebenarnya tanggal, tapi itu belum value gitu. Jadi bisa teman-teman nanti konversi menggunakan rumus teks. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah exact, dan ini fungsi terakhir dari text function. Nah, fungsi exact ini digunakan untuk membandingkan dua teks apakah identik atau tidak. Contohnya, saya punya 2 teks. Yang satunya akan saya manipulasi. Di sini saya tambahin ya. Saya gunakan rumus exact. Ini teks satunya ini, kemudian teks 2-nya ini. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya false karena teks yang kita bandingkan tadi ada perbedaan. Jadi satunya ada E-nya, satunya tanpa E. Kalau saya rubah menjadi seperti ini, dia akan berubah menjadi true. Berarti hasilnya benar karena 2 teks yang kita bandingkan tadi sama dan sama persis gitu. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.